Pak Kapolri, saya anggota baru. Saya Mercy Christy Barens dari fraksi PD Perjuangan Dapil Maluku. Saya mau mulai dengan yang pertama tentang reformasi kepolisian. Kemudian menguat isu tentang reformasi kultural. Ketika kita bicara tentang reformasi dari tubuh kepolisian, artinya ada something wrong di dalam institusi kepolisian, sehingga butuh direformasi. Reformasi artinya perubahan secara fundamental, perubahan secara strategik, dan perubahan secara mendasar. Sistemik, sistematis, dan terstruktur. Yang akan direformis, kami berharap dapat diukur, karena ini bahasa kultural, ini jangan kita ada di wilayah abu-abu. Kata kultural atau budaya di internal kepolisian mengatur sistem nilai, tata nilai, aturan, norma. Ini harus diabstraksi turun sampai ke bawah sehingga ada indikator dan alat ukur yang clear, memastikan bahwa reformasi sistem nilai ini berjalan. Mengatur tentang sistem tindakan. Pak Kapolri, dapat kami sampaikan bahwa ada banyak kasus-kasus di daerah-daerah yang melibatkan oknum-oknum aparat kepolisian. Saya minta maaf. Kasus pemerkosaan seksual yang baru terjadi di akhir tahun kemarin di Masohi, di Maluku Tengah. Kami mohon ditindak tegas, karena bukan saja mungkin yang terjadi di Masohi, bahkan di wilayah-wilayah lain yang ada di bumi Indonesia Raya ini. Termasuk kasus-kasus pembalakan liar, Pak Kapolri. Kasus-kasus pembalakan liar selama saya ada di Komisi 7 10 tahun lamanya, banyak kayu-kayu ilegal yang keluar dari Maluku bisa kelolosan. Padahal ada Satpol Air. Kita berkoordinasi dengan Gakum LHK. Akhirnya kapal bisa dipantau, begitu GPS-nya hilang, muncul lagi, kemudian dipantau dan bisa ditahan di pelabuhan Jawa Timur. Sehingga kami berharap dari sistem tindakan ini harus direformasi juga secara tegas, secara internal. Tolong Kapolda Maluku, maaf Pak Kapolda Maluku mana? Kapolda Maluku, ya bisa diatensi ya yang disampaikan Bu Mercy ya. Yang terakhir ini berkaitan dengan kasus-kasus secara menyeluruh yang terjadi selama tahun 2025 khusus di tingkat daerah Maluku. Total kasus 4.544 kasus yang dirilis oleh kepolisian. Terbanyak adalah kasus korupsi, Pak. Kami mohon kasus korupsi ditindak tegas, tidak di PTS-kan, tidak di SP3-kan. Kami berharap ini ditindak tegas, karena ini berkaitan dengan kasus korupsi APBD baik provinsi, kabupaten, kota, kasus korupsi dana BOS, kasus korupsi dana desa. Dan ini angkanya cukup fatal, 46 kasus yang keluar dari Maluku secara keseluruhan. Khusus untuk kasus konflik sosial yang ada di Maluku, total selama tahun 2024 185 kasus, dan di tahun 2025 kemarin 90 kasus, Pak. Tapi yang lucunya kepolisian menangani ketika sudah terjadi kasus. Di mana pencegahannya? Intelnya di mana? Dan seterusnya. Kami sudah kenyang, Pak, dengan kasus-kasus kekerasan. Rumah dibakar, ladang dibakar, orang meninggal, harta benda habis, dan seterusnya. Dan terus menerus berulang-ulang tak henti-hentinya. Dan kami berharap penegakan hukum harus tegas, Pak. Kasus yang terjadi di Maluku bukan kasus Islam dan Kristen. Saya tegaskan sekali lagi. Bukan kasus Muslim dan Kristen. Kasus yang berkaitan dengan batas tanah ditarik ke urusan agama. Kasus yang berurusan dengan urusan sumber daya alam ditarik ke urusan agama. Oleh sebab itu kami minta dengan tegas untuk kepolisian memastikan kasus-kasus ini bisa ditangani mulai dari pencegahan. Tidak saja setelah kejadian baru penanganan. Kita bayar harga sangat mahal, Pak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.